Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu definisi golongan setan ya kan? Ya. Sekarang hari ini kita tak belajar ciri-cirinya itu ya. Kan ada tanda-tandanya. Alamatul hizbis syaitan. Ciri-ciri, tanda-tanda golongan setan ya, bahwa setan secara istilah itu adalah segolongan makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alamatulnya apa sih? Ciri-cirinya gitu ya. Ciri-cirinya ya. Fikrian tuh, pikirannya tuh ada pikirannya Victor gitu ya, Victor pikirannya kotor itu ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama pikirannya itu ya, Selalu kotor. Selalu kotor, pikirannya selalu kotor artinya. Ngelihat orang cakep aja jelek gitu dia bilang gitu ya. Ini ciri-ciri golongan setan itu ya. Kemudian mentalnya, maknawian gitu. Mentalnya memang mental setan itu, mentalnya itu ya. Mentalnya mental setan ya. Kemudian nadhariyan, apa itu? Konsepnya konsep setan juga yang dipakai ya. Kemudian amalian, perbuatannya ya, aktivitasnya, nah, aktivitas setan juga ya. Kemudian apalagi minhajian, sistem mereka telah dikuasai ya oleh setan. Istahwada alaihimus syaitan. Sistem setan. Kita tahu nggak sistem setan sih? Sistemnya bagaimana setannya ya? Kalau orang sudah fa'angsahum dzikrullah, lupa mengingat Allah, itulah yang dia membuat menjadi tanda-tanda ciri-ciri setan. Dan setan punya cara ya, punya strategi, punya langkah. Makanya disebut di dalam Al-Quran selalu khutuwatis syaitan wala tattabi'u khutuwatis syaitan ya. Kita buka dulu ayatnya satu-satu sebelum tanda-tandanya tuh yang ada 6 tuh ya, bahwa setan mempunyai ciri-ciri itu ya. Karena kalau sudah sistemnya sudah dikuasai oleh setan itu, sudah susah untuk keluar dari golongan setan itu sendiri ya. Coba lihat di surat 58 ayat 19 itu ya. Kan istauhada alaihi syaitan ya.
istahwadha 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka ya, jadi orang-orang yang punya pikiran, mental dan konsepsinya setan dikuasai oleh setan ya. Pemikiran-pemikiran setan itu ya, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Kalau di masjid saja lupa mengingat Allah, zikir kepada Allah ya, zikirnya kepada Allah lupa gitu, gimana di luar masjid gitu kan? Kalau di masjid saja lupa sama Allah, bagaimana di luar masjid? Wah, ini udah bahaya ini ya, bahaya. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Maka banyak berzikir kepada Allah, zikirnya benar, caranya benar. Udah mah zikirnya sedikit, caranya salah. Maka pikirannya kotor ya. Konsepnya nggak benar, sistemnya nggak benar ya, minhajnya nggak benar. Kemudian dilanjutkan di surat 7 ayat 30 itu ya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu asyayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat ya. Jadi beruntunglah kita orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebagiannya sepantasnya menjadi sesat. Jadi kalau ada orang sesat nggak usah repot-repot ya, karena memang Allah sesatkan sendiri gitu. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Orang sesat itu adalah orang yang menjadikan setan-setan sebagai pelindung. Kalau ada orang pikirannya kotor kemudian kita berlindung sama dia, nah ini orang sesat itu. Udah pikirannya kotor. Kan ada tuh orang-orang yang suka memberikan was-was, rasa takut ya kan, gitu. Anak-anak aja takut sama setan. Gitu ya kan, gitu. Mengerikan gitu. Jadi mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk gitu. Di surat 43 ayat 36 dan 37 ya, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Quran, dia berpaling tuh, kami biarkan setan menyesatkannya, maka sepantasnya lah dia sesat kata Allah ya. Kata Allah sepantasnya dia sesat. Kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Berarti jin korin itu temannya ya? Teman karibnya itu, teman dekatnya. Jadi kalau orang yang sudah menjadikan pelindung setan sebagai pelindungnya, dia akan disesatkan oleh setan gitu. Siapa sih setan? Kan minal jinnati wan nas. Kalau dari manusia, tandanya orang yang sering memberi was-was, membuat ketakutan, itu tandanya tuh setan tuh, ya kan? Kalau ada dia takut betul gitu ya kan, takut betul, taat betul itu. Maka setan itulah yang akan menyesatkan orang itu ya. Jangan menyesatkan kita, menyesatkan orang itu ya. Menakut-nakuti ya. Kalau lu nggak ikut gua nantinya mati, gua mandiin lu, nggak gua kubur lu. Nah, ini setan yang kayak gitu-gitu, setan ya. Emang kalau nggak ngikut kamu kenapa emang? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun.
Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Halang-halangi itu ya. Itu jangan ngaji itu sesat pengajiannya itu. Nah, ini setan itu. Mana ada orang ngaji sesat? Kalau orang ngaji aja sesat, gimana yang nggak ngaji? Gitu. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini setan ya. Jadi golongan-golongan setan itu. Kemudian di surat 35 ayat 6 itu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah berfirman, sungguh setan itu musuh bagimu, ya, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Kalau setan sudah ditetapkan oleh Allah sebagai musuh, jangan diperlakukan sebagai teman. Kalau sudah musuh, ya jadikan sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan hanya mengajak mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka kita terhindar dari ajakan-ajakan setan. Udah tahu dia jadi setan gitu kan. Kan kita tahu sifat setan itu ya. Tahu nggak sifat setan? Setan suka menghasut. Itu sifat setan itu. Kalau kita mau dihasut, oh salah kita. Siapapun yang ngomong kalau dia menghasut jangan. Gitu. Jangan ikutin. Jangan diikutin. Ini enggak. Kalau menghasut itu mudah, tapi kalau dakwah itu sulit. Kalau menghasut itu satu kampung keluar semua enggak? Satu kampung tuh dihasut keluar semua. Tapi kalau didakwahin, wah susah itu ya. Kemudian di surat 24 ayat 21, ini peringatan buat orang-orang yang beriman ya. Diingatkan oleh Allah. Tadi Allah mengingatkan bahwa jadikanlah musuhmu setan itu sebagai musuh, jangan sebagai teman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, diingatkan oleh Allah, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Gitu. Karena setan punya langkah-langkah, punya strategi. Gitu. Kan kita tahu tuh strateginya tuh ya. Makanya diingatkan. Tapi kalau lupa terjerumus lagi dia. Ya. Terjerumus. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau ada orang ngajak tuh berbuat keji, berbuat mungkar, sesungguhnya orang itu mengikuti setan berbentuk manusia. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Karena ada karunia dari Allah, kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita berharap kepada rahmat Allah ya. Syaratnya tiga ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah ya, berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Maka kita berjihad. Bagaimana jihadnya? Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Di surat 25 ayat 52 itu ya. Di surat Al-Furqan ya. Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir itu, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar gitu. Maka dia akan mendapatkan rahmat ya.
bersih dia, bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang berjihad dengan Quran itu bersih dia dari perbuatan keji dan mungkar, karena dijaga oleh Allah selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Tuh Andre, Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. Kalau Allah membersihkan kita, alhamdulillah, ya kan? Ada teman kita yang belum dibersihin, biarin aja dulu. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau dia mau, alhamdulillah, ajak mereka, dakwain, ya, agar mendapatkan bersih dari Allah. Karena Allah menghendaki siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, ya. Yang pertama, bahwa strategi dan langkah-langkah setan itu, ya, ciri-cirinya adalah menimbulkan rasa was-was. Di surat terakhir itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya, memberikan rasa was-was. Itu ciri pertama setan itu, ya, gitu, bahwa dia memberikan rasa was-was. Kita dikasih was-was terus, ya kan, nggak dikasih kepastian. Itu namanya setan itu, ya, mau dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, melenakan atau membuat mereka lupa, lupa dengan hal yang menyenangkan dan mengasihkan hingga mereka terlena. Makanya kalau udah nyetel musik tuh Pak Roma dulu, ya kan, lupa gitu kan, lupa sama Allah. Waduh, itu kalau udah nyanyi itu lupa dia, nyanyi ngelawak itu lupa itu sama Allah udah, ya. Jangan diikut-ikutin, ya. Itu di surat 18 ayat 63 itu. Qala araita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, ya. Kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Jadi melenakan, ya, sehingga lupa terhadap Allah, gitu. Di surat 12 ayat 42. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Jadi yang membuat lupa adalah setan. Pertama, menimbulkan was-was. Kedua, dia membuat lupa. Yang ketiga, tamanni, itu memberi angan-angan agar manusia dan jin tidak lagi berpikir untuk beribadah dan mensyukuri nikmat Allah. Itu di surat 41, ya, ayat 119. Sudah ayat 25, ya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Jadi kalau ada orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Jadi rayuan setan itu bisa menjadikan orang berbalik kepada kekafiran. Maka kita selalu berdoa itu, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan aku dari petunjukmu setelah engkau berikan petunjuk.
petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya. Jangan, kita bermohon kepada Allah agar tidak dipalingkan dari Allah, karena setan selalu menggoda, ya, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Yang keempat, tazyin, ya. Yang keempat itu tazyin. Apa itu tazyin? Memberi kesan indah, ya, bahwa kemaksiatan, kebatilan, dosa dan kejahatan seolah-olah sebagai ketaatan. Oh, kayak taat betul, padahal maksiat. Kemaksiatan itu seolah-olah ketaatan itu, ya. Dianggapnya ketaatan dan kebenaran serta menarik. Makanya banyak orang yang ikut, ya. Banyak pengikutnya karena menarik, gitu, ya. Di surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ini kata iblis nih, ya. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Sudah ada vonis bahwa iblis itu sesat. Sudah ada vonisnya dari Allah, ya. Bahwa iblis tahu bahwa dia sudah divonis sesat. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Waduh, kejahatannya terasa indah, dijadikan, dipoles bahwa kejahatan itu indah, ya. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, janjinya semuanya. Ada pengecualiannya di sini, ya. Ada pengecualiannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlas, ya, mukhlis dengan mukhlas beda tuh, ya. Mukhlas itu kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, orang yang mukhlas. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Terpilih. Orang ikhlas belum tentu terpilih oleh Allah. Tapi kalau orang terpilih pasti orang ikhlas, gitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah, ya, gitu. Maka Allah berfirman kepada orang yang dipilih itu, ya, yang mukhlas itu, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku, ya, yaitu Al-Quran, ya. Jadi mudah-mudahan lah, ya, kita termasuk orang-orang yang terpilih, ya. Kemudian yang kelima, tawa'ud, ya. Tawa'ud itu artinya memberi janji-janji gombal. Itu ciri-ciri golongan setan itu, ya. Berupa bantuan, pertolongan, bahkan kebahagiaan hidup yang semu. Itu golongan setan itu ciri-cirinya. Di surat 14 ayat 22 itu. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan nanti, ya, di hari kiamat tuh selesai, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, kata setan. Dulu Allah itu sudah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Ini pengakuan setan nanti, ya. Pengakuan setan. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Jangan bilang gara-gara lu setan gitu, jangan, kata setan. Setan juga nggak mau dicerca, ya kan? Nggak mau disalahin, tetapi cercalah dirimu sendiri.
lu aja yang bego kata setan, lu aja yang bego. Udah tahu kata Allah setan itu musuh, lu ikut-ikutan ngikutin gua kata setan. Ya. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Setan juga enggak membenarkan kamu mempersekutukan Allah itu. Kamu syirik, kamu jadi orang musyrik. Setan juga enggak membenarkan kata setan. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih gitu. Ini nanti setan bilang begitu ya. Dia enggak tanggung jawab itu ya. Ngajak aja tapi tidak tanggung jawab. Jadi kalau ada kamu teman kamu ngajak jalan-jalan enggak tanggung jawab, itu ciri-cirinya itu tandanya kan. Ayo men, kita jalan-jalan kemana ke puncak? Udah nggak bawa duit, suruh makan sendiri di warteg lagi. Nah, itu ciri-ciri ya. Kemudian yang terakhir nih, merancang makar dan tipu daya ya, untuk mencelakakan manusia dengan berbagai sarana dan prasarana yang semakin canggih. Tuh, makanya ada sarana prasarananya semakin canggih, handphone canggih. Itu yang membuat orang lalai semua itu ya kan. Gitu. Di surat 7 ayat 72. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi dimusnahkan oleh Allah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan diselamatkan orang-orang yang bersama para nabi. Begitu juga mudah-mudahan kita termasuk yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita mengikuti petunjuknya, yaitu mempelajari warisannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah golongkan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, bukan golongan setan ya. Dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita, dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.